Selamat datang di mata kuliah Manajemen Ternak Unggas pertemuan keempat. Di materi ini kita akan membahas preparasi menjelang chicken, kemudian ada anatomi DOC, dalam hal ini masa brooder ya, dalam kaitannya nanti dengan kebutuhan lingkungan kandang yang sesuai, dan yang terakhir pemberian pakan, stocking density, dan keseragaman si DOC yang dipelihara. Oke. Pertama, menjelang check-in. Ini yang perlu kita tahu ya, ini saya buat sebelum masuk ke kandang. Jadi dalam kondisinya itu DOC itu ini dalam kotak seperti ini, padat-padatan misalnya. Katanya mungkin ini sekitar 25-an satu ini ya. Satu kotak dibagi 4 bagian itu, dan masing-masing 25 ekor. Biasanya 100 ya, satu box penuh itu. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah transportasi ketika menuju ke kandang. Kalau transportasinya terlalu jauh, misalnya jaraknya sangat jauh ya, maka itu akan sangat memengaruhi daya hidup si DOC yang akan dipelihara. Bisa saja mereka malah kehabisan energi atau memang terkena stres panas selama di perjalanan, kemudian kekurangan energi juga ya, kemudian mereka padat-padatan misalnya, bisa juga selama perjalanan mereka akan sebut saja stres ya, stres, ada tekanan secara fisiologis yang mereka alami. Kemudian lama perjalanannya juga berpengaruh ya, misalnya sudah berpadat-padatan seperti ini, kemudian lama perjalanan tempuh juga jauh, maka semakin akan memperburuk keadaan fisiologis si DOC-nya, suhu lingkungan apalagi, terutama kalau memang ditransportasikan itu pada siang hari yang otomatis suhunya akan jauh lebih panas daripada pagi atau sore hari atau bahkan malam hari. Kemudian tumpukan makanan saya sebutkan di sini, tumpukannya tentu saja akan bertumpuk ya, namanya disusun dalam suatu tempat yang sempit seperti itu. Dan ini semua berpengaruh terhadap status kesehatannya. Terkadang dalam satu box DOC seperti ini kan tidak semuanya merupakan DOC yang sehat seperti itu. Pasti ada biasanya entah satu atau dua yang memang keadaannya itu memang tidak sebagus yang teman-teman yang lain seperti itu. Jadi hal-hal itu menjadi pertimbangan kepada kita ketika si DOC ini sampai di dalam kandang. Pertama, berarti sebelum DOC itu datang, berarti sebelumnya ini jauh-jauh hari sudah kita laksanakan. Pembersihan kandang ya, pembersihan kandang, sisa manure dibersihkan, sisa pakan yang menempel di lantai atau di dindingnya dibersihkan juga, di tirainya juga. Itu juga bisa membersihkan akumulasi mikroba termasuk patogen ya. Mikroba patogen juga termasuk, supaya semuanya bebas dari mikroba atau sekiranya sumber-sumber penyakit yang mungkin bisa menyerang DOC jika DOC-nya sudah masuk. Ini kalau kita lihat ya, ini untuk kandang open house ini ya, kandang open house. Itu disemprotnya dengan itu semprotan semacam bertekanan tinggi ya, supaya mempermudah sisa-sisa pakan tersebut, sisa-sisa manure tersebut terkelupas dari lantai kandang. Kalau ini sekitar open house, kandang yang open house, berarti kalau close house kan sebenarnya sudah lebih ini, tetapi tetap ada semacam perlakuan untuk mengambil semua sisa liter yang ada di dalam kandang tersebut. Ini diutamakan buat apa? Untuk meyakinkan bahwa semua limbah, hal-hal ini kan misalnya kalau sudah dipanen kan berarti semua sisa pakan dan liter yang ada di dalam kandang itu termasuk limbah. Jadi kalau memang sudah dipanen, maka semua yang di sana itu dibersihkan sebersih mungkin dalam bentuk fisik ya, kemudian dicuci, disiram pakai air, disikat seperti itu. Seperti yang tadi ada yang menggunakan tekanan tinggi seperti itu, kemudian ada menggunakan sabun juga. Setelah dibersihkan semuanya, tempat pakan dan minumnya juga dibersihkan. Itu juga supaya menjamin ya bahwa sebenarnya kan ketika ayam periode sebelumnya itu dipelihara sudah sampai panen, berarti ada akumulasi yang tinggi di sana, baik itu mikroba meskipun sisa-sisa metabolisme mereka di sana gitu loh, yang bisa saja itu berakibat fatal kalau yang sesuai umurnya kan bertambah, sebenarnya akumulasi limbah yang di sana yang bisa menjadi sumber cemaran semakin banyak. Jadi kalau semakin banyak sumber pencemaran di sana, itu tentu tidak cocok untuk DOC secara langsung. Karena apa? Kita sudah tahu ya, kondisi DOC itu masih anak-anak lah, kecil lah. Di mana-mana perlakuan terhadap yang baru lahir atau baru menetas itu selalu berbeda. Jadi di sini pun kita harus memastikan ada pakan yang tersedia dan minum yang tersedia seperti itu.
Nanti dia jelaskan lebih lanjut juga di depan. Kemudian liter. Kalau liter itu udah tentu memang berfungsi sebagai alas kandang, tapi dia juga berfungsi menyerap kelembapan dari limbah. Kalau semakin banyak limbahnya kan manure segala macam, tipe pemeliharaan seminggu, 2 minggu, 3 minggu dan seterusnya, maka manure itu diharapkan bisa menyerap limbah, termasuk dari manure dan sisa air minumnya. Itu kemudian juga bisa menyerap panas atau suhu. Menyerap panas atau suhu di sini maksudnya ketika kandang itu diberikan penyinaran atau menggunakan lampu ya, maka sebagian suhu yang di sana itu akan terserap di dalam liter tersebut. Maka dengan demikian kalau untuk DOC kan sebenarnya bisa saja selain sebagai alas itu bisa juga menjadi sumber penghangat bagi mereka, karena memang si liternya itu kan bisa nanti menyimpan panas seperti itu ya, kayak pasir yang dipanasin dalam ini ya di lingkungan luar ya, nanti kita kalau menyentuh bagian dalam ini misalnya hangat juga seperti itu, sama dengan ini, maka si liter tersebut akan hangat juga. Kemudian terkadang ini juga digunakan si ayam sebagai ini ya, tempat apa namanya nih, ngacak-ngacak gitu lah ya, main-main lah seperti itu. Tapi ini juga sebenarnya digunakan mereka untuk terkadang, nggak semuanya. Terkadang juga untuk menghindari parasit-parasit, ektoparasit ya. Tapi mungkin kalau untuk kandang yang close house itu jarang terjadi kalau untuk bagian ini. Kemudian yang harus diperhatikan ketika DOC sebelum masuk ini adalah liternya dilapisi koran. Ini salah satu yang kadang diberlakukan atau kadang dilakukan oleh para pelaku peternakan, kadang ada juga yang tidak. Cuman yang barusan saya tanya dengan teman yang lain itu sebenarnya ini masih dilakukan juga. Untuk apa dilakukan? Untuk menjamin DOC itu ketika nyampe itu kan misalnya ada pun liternya, baik itu berupa serbuk gergaji atau sekam, tapi dikasih koran dulu di atas untuk menjamin mereka supaya nanti diperkenalkan itu makanan yang akan dikonsumsi mereka itu yang bukan sekamnya itu atau bukan liternya itu loh. Itu kan kalau mereka mengonsumsi itu, padahal itu kan mereka masih DOC, saluran pencernaan itu belum begitu siap untuk mencerna makanan yang lebih kompleks, padahal sekam itu tidak bisa dicerna oleh unggas. Jadi seandainya kalau si DOC mencerna atau memakan atau mengonsumsi sekam atau serbuk gergaji yang kita jadikan sebagai liter, tentu akan berbahaya bagi mereka gitu loh. Kemudian mengenalkan DOC pada pakan yang seharusnya dikonsumsi gitu. Ketika sudah dilapisi koran ya, maka kita biasanya memberikan semacam pakan itu sedikit pada bagian di atas koran itu ya. Jadi kalau seandainya itu bercampur dengan liternya, maka si DOC bisa saja malah mengonsumsi liternya. Jadi kalau sudah diberikan di atas itu, maka si DOC itu cuman itu akses makan, cuman itu makanan yang dia tahu di sana gitu loh. Jadi ya seharusnya dia malah akan mengonsumsi itu. Begitu. Oke, kemudian selanjutnya ini menghasilkan suhu yang sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Itu yang saya bilang tadi. Ketika liter itu dipanasi kan sebelum DOC masuk ke dalam kandang ada juga suatu perlakuan untuk memanaskan lokasi kandang itu, memanaskan, menghangatkan lah kita bilangnya. Jadi DOC yang sebelum masuk itu bahwa kandangnya itu sudah hangat semua gitu loh. Jadi jangan DOC mau datang baru dinyalain gitu, bukan. Berarti dinyalain dulu semuanya baru DOC masuk. Itu akan memberikan kehangatan bagi mereka. Oke, yang kedua brooder bisa dicek chick guard. Chick guard ini ada beberapa jenis ya. Ada yang menggunakan di satu ruangan juga iya sih ada. Ada juga menggunakan semacam ini ya, semacam penghalang gitu. Ada yang membuat lingkaran, ada juga yang seperti oval seperti itu. Tetapi intinya adalah untuk menjaga si DOC itu berada dalam wilayah yang terang, hangat, kemudian tidak terlalu jauh dari sumber panas yang akan membuat mereka bisa bermetabolisme dengan baik atau lancar seperti itu. Jadi harus dijamin dulu bahwa pada umur-umur awal ini si DOC harus dijamin bahwa mereka hidup dengan nyaman, hangatnya pas, kemudian akses mendapatkan makanan sudah bisa didapatkan dengan mudah ya. Akses makanan mudah, akses minum mudah. Itu semacam pengenalan juga ke mereka bahwa mana yang menjadi makanannya, mana yang tidak seperti itu. Mungkin di bagian kanan bawah itu kan terlihat itu lampunya dibanyakin ya. Kalau lampunya dibanyakin itu pasti memang ada kaitannya dengan sebaran panas yang diharapkan di dalam kandang tersebut. Kalau ini sudah menggunakan 4 lampu dan sebarannya di sini kalau si DOC-nya menumpuk berarti itu kedinginan gitu loh. Tapi kalau ini sudah saling menjauh, setelahnya mereka melaksanakan aktivitasnya kayak biasa, bisa menyebar ya. Kalau menyebar berarti mereka suhunya sangat-sangat, suhu lingkungannya sangat-sangat sesuai atau bagus untuk mereka.
Sini kalian bisa melihat yang seperti menggunakan panas warna yang berbeda gitu cahayanya. Itu sama-sama intinya adalah menghasilkan panas yang sesuai untuk si DOC-nya. Oke, ini juga sebagai membantu ya. Nanti kan ada makanannya, ada juga tempat minumnya seperti itu. Kalau tidak terlihat kan si DOC-nya tidak bisa makan. Dengan adanya brooder ini juga selain menghangatkan, ternyata bisa juga kan sebagai sumber cahaya yang mereka gunakan untuk mengetahui di mana lokasi tempat makannya. Oke, ini pastikan brooding sudah dalam keadaan terinstall. Jadi jangan misalnya kandangnya sudah siap, tetapi ketika DOC-nya datang malah si broodingnya belum terpasang gitu, tidak boleh. Jadi semuanya harus sudah siap ya. Mau dari kebersihan kandang, pemasangan tirai, lampunya, broodingnya juga, pakannya sudah dilapis, ya, alasnya juga sudah dilapisin koran seperti itu. Jadi sudah harus terinstall semuanya. Juga seperti yang disebutkan sebelumnya, pemanasnya sudah harus hidup. Pemanas sudah harus hidup dalam artian di sini apa? Menjamin bahwa DOC tersebut memang sudah tiba di tempat yang memang sudah hangat. Jangan baru dinyalakan gitu loh. Kemudian pakan dan minum sudah tersedia, itu sudah jelas karena kita sudah mengetahui ya, meskipun sebenarnya katanya si DOC itu ada sisa yolk yang di dalam tubuhnya itu bisa digunakan sebagai sumber nutrisi ya, selama dia masih kecil bisa sampai 3 hari katanya tidak dikasih makan juga tidak apa-apa. Tetapi kalau konteksnya di sini adalah untuk semakin mendorong kinerja saluran pencernaannya lebih baik gitu. Maka lebih baik bisa diberikan di hari pertama. Itu untuk merangsang saluran pencernaannya supaya bekerja dengan lebih baik seperti itu. Dijelaskan sebelumnya tadi sama yang ketiga ini, pakan dan minum sudah tersedia. Ketika mereka sudah masuk, maka pakan dan minumnya itu sudah harus ada di sana. Dan itu bahkan ada yang orang-orang yang bilang ya, misalnya ketika kita mau memasukkan DOC-nya ke dalam, kita harus celupkan dulu paruhnya itu ke air minum itu supaya mereka tahu gitu loh kalau itu minum gitu. Nanti mereka kan secara otomatis akan datang lagi untuk mengambil minum itu. Kalau untuk pakan kan mereka juga apa yang di dalam kandang itu akan dipatok-patok seperti itu. Maka memang dari awal itu makanya dibuat si koran tadi, liternya dilapisin koran. Kalau memang tidak dilapisin koran, maka yang mereka patok pertama itu malah liternya nanti gitu. Di sini dikatakan ya, ini dua sumber yang berbeda ya. Ada target efektif temperatur pada masa brooding. Ini yang kalian lihat itu, Pak, ini misalnya umur kalau masih 1 hari masih diberikan itu 33 ya, 33 derajat Celcius. 33 derajat Celcius itu dengan kelembapan sekitar 30 sampai 50%. Udah 7 hari nih, seminggu suhunya diturunkan menjadi 30 dan kelembapannya juga kelembapan malah dinaikkan seperti itu. Kemudian setelah umur 2 minggu 14 hari suhunya semakin diturunkan lagi 27, umur 21 menjadi 24, umur 28 21, umur 35 19. Ini kaitannya dengan apa? Ini kaitannya dengan kemampuan mereka untuk jumlah panas yang dihasilkan tubuhnya itu gitu. Di materi sebelumnya kan kita sudah bahas ya. Ternyata kalau memang si ternaknya sudah besar, akumulasi amonia, karbon dioksida, indorphenol ketol di dalam kandang itu yang menjadi sumber pencemaran kepada mereka nanti yang bisa berbahaya. Ternyata kan semakin besar tubuhnya maka jumlah yang akan dihasilkan semakin banyak seperti itu. Maka memang karena itu kan tidak hanya semacam pencemar lingkungan ya, itu juga bisa kayak kalau semakin banyak di sana akumulasi oksigen itu bisa jadi berkurang seperti itu karena sudah terisi lebih dulu sama gas-gas yang tidak diinginkan ini. Maka kalau memang dibiarkan seperti itu, misalnya suhunya tetap 33 gitu, padahal mereka sudah menghasilkan panas yang lebih banyak di dalam tubuhnya serta akumulasi panas yang dihasilkan oleh limbah yang ada di sana. Kalau memang dibiarkan seperti itu, tentu mereka malah bisa stres panas, malah penting nanti ya. Ini ada dua sumber ini, Charon Pokpan dan Kop manual. Kalau Charon Pokpan punya Pokpan ya. Kalau untuk Kop ini suatu perusahaan penghasil strain ini ya, strain ayam broiler. Jadi di sini hampir mirip sebenarnya. Umur 1 hari, kalau di sana umur 0 ya, 33 hari. Kalau di Kop manual itu 32 sampai 33. Kelembapannya malah sama. Kalau umur 7 hari 29 sampai 30. Sehingga di sana juga kan di Charon Pokpan 30 gitu. Jadi hampir sama sebenarnya kalau bagian ini. Berikutnya kita semacam mengenali kira-kira
anatomi dan fisiologi si ayam ini yang masih kecil ya, DOC ya, kira-kira seperti apa. Nah, di poin-poin yang saya berikan ini, yang pertama, imun DOC itu belum berada dalam kondisi yang sangat baik. Ini katanya sampai umur seminggu bahkan 2 minggu itu imunitas si DOC-nya itu belum terlalu bisa menangkal jenis-jenis penyakit yang bisa menginfeksi mereka. Memang kalau ini kan ada, kalau imunnya belum baik atau belum segitu bisa dilepas itu ya, maka opsi yang paling mungkin kan memang harus vaksinasi. Vaksinasi misalnya kalau sekarang ya ND sama AI, NDAI itu udah divaksin dari hatchery misalnya, itu memang sudah bisa memberikan uh, imun aktif. Ini kan seperti di bawah ini, imun aktif bisa melalui vaksinasi. Kalau imun pasif, kita juga tahu bahwa sebenarnya yolk yang diserap di tubuh si DOC ini, sisa penetasan ya, yolk yang diserap itu juga bisa menimbulkan atau menghasilkan imunitas. Itu imun pasif. Imun pasif berasal dari yolk dan imun aktif berasal dari vaksinasi yang kita berikan. Kemudian karena pertumbuhan ini sangat-sangat luar biasa di awal pertumbuhannya ya, sangat luar biasa di awal pertumbuhan. Ini makanya kalau pakan BR1 ya, pakan BR1 kita sebut sebagai pakan untuk fase starter. Itu proteinnya sampai 23% untuk menjamin semua kebutuhan nutrisi si DOC ini. Kita sudah sama-sama tahu bahwa kalau kekurangan nutrisi di fase starter itu akan berpengaruh besar nanti kepada potensi optimal produksinya ketika akan dipanen. Dan kalau memang terganggu di awal, maka tentu saja memang nanti produksi maksimalnya itu tidak bisa dicapai. Ini juga berhubungan sama ini ya. Kita juga tahu kan bahwa sebenarnya dari komponen lemak, protein sama karbohidrat kan sebenarnya seolah-olah yang terlihat itu yang paling krusial dan penting itu adalah bagian protein. Karena protein sebagai penyusun sel, sebagai sumber energi juga bisa ternyata menggantikan karbohidrat. Ternyata untuk menyusun enzim di dalam tubuh dan saluran pencernaan bisa juga oleh si protein ini. Jadi fungsinya lebih banyak ya. Kemudian di sini dikatakan bahwa organ pencernaan belum terlalu baik. Ini organ pencernaan belum terlalu baik dan tumbuh pesat pada umur 4 sampai 6 hari. Berarti seminggu pertama itu sangat krusial. Karena ternyata ya kan seorgan pencernaan itu merupakan mesin di dalam tubuhnya kelak akan digunakan untuk berproduksi seperti itu ya. Kalau memang itu terganggu atau pertumbuhan si organ pencernaan itu tidak berjalan dengan baik pada seminggu pertama, maka sampai seterusnya pun kan nanti ada semacam kemunduran fungsi saluran pencernaan. Kalau ada kemunduran fungsi saluran pencernaan, maka produksi yang terbaik tidak akan bisa dicapai. Kemudian di sini kita sama-sama tahu bulu itu merupakan pelindung si DOC, itu unggas ya, dan juga berfungsi sebagai penghangat. Dan meskipun ini berfungsi dua-duanya sebagai pelindung dan penghangat, tapi kan kalau DOC masih sangat tipis ya, masih sangat kecil, tubuhnya kecil, menghasilkan panas sedikit. Kemudian ketebalannya juga masih tidak terlalu tebal, jenis bulunya kan hanya seperti ini juga gitu, berbeda dengan yang sudah dewasa. Maka dengan kondisi bulu yang seperti ini tentu mereka lebih rentan terhadap kedinginan. Di sini dikatakan bahwa yang paling penting untuk membantu pertumbuhan si bulu DOC ini adalah protein. Kita juga sama-sama tahu sebenarnya kan bahwa bulu itu adalah, atau bulu ayam misalnya gitu ya, bulu unggas seperti itu sebenarnya disusun oleh protein yang sangat banyak. Protein banyak yang di sana. Tetapi kalau memang dijadikan pakan, itu protein yang nggak bisa dicerna oleh manusia lah kita lihat ya, atau tidak bisa dicerna oleh makhluk monogastrik seperti itu. Jadi kalau untuk si ayam sendiri, ternyata penyusun yang paling banyak itu adalah asam amino esensial, yaitu metionin katanya. Jadi kalau pakannya kekurangan metionin, maka pertumbuhan bulu di awal itu akan terganggu. Kemudian ada juga pertumbuhan tulang, maka kadar mineral yang di pakan BR1 kan lebih tinggi juga dari pakan yang biasa kita temui. Kemudian ada semacam termoregulasi, dan ini katanya termoregulasi kan suatu proses untuk menyeimbangkan suhu tubuh seperti itu. Makanya juga si DOC ini kan rentan kedinginan, di samping kondisi fisiknya yang sudah dijelaskan di atas. Kemudian di sini dikatakan bahwa si unggas ini, si DOC ini sampai umur 5 hari itu belum mampu melaksanakan termoregulasi. Berarti kalau dia belum mampu melaksanakan termoregulasi, maka sumber panas yang bisa diberikan satu-satunya harus melalui lampu atau pemanas itu.
Jadi ini bahkan dikatakan ya, hasil penelitian mengatakan bahwa si kemampuan si unggas ini termoregulasinya itu bahkan meskipun dikatakan dari 5 hari pertama itu tidak berfungsi, tapi di sini dijelaskan bahwa bahkan 2 minggu sekali pun 14 hari kemampuan termoregulasinya itu belum terlalu baik. Maka memang sampai 2 minggu masih perlu diberikan penerangan berupa lampu ya, pemanasan seperti itulah. Ini ketika DOC masuk ke dalam kandang, maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Semacam seleksi di awal ini ya. Pemeriksaan kualitas. Yang pertama, ini dilihat katanya. Letakkan DOC dengan posisi terbalik. Dalam 3 detik DOC harus berdiri. Nah, kalau tidak berdiri berarti kualitasnya jelek, buruk itu. Matanya bersih, terbuka dan mengkilat. Kalau tertutup berarti ini kan semacam kita evaluasi atau ini periksa secara terlihat langsung kan sudah bisa kita simpulkan bahwa itu sakit atau tidak, seperti itu ya. Di sini juga pusarnya katanya pusar harus tertutup dan bersih. Kalau tidak tertutup berarti itu juga semacam indikasi ada sarang bakteri yang sehingga tidak membuat si proses fisiologis yang seharusnya itu ketika menetas itu berjalan dengan baik. Kemudian di kakinya, warna kaki normal, kaki cerah, tidak kering. Soalnya agak lembab kan kalau kakinya itu normal cerah warnanya gitu loh. Kalau ada bengkak terus kakinya pada sendinya merah seperti itu sudah menandakan bahwa dia itu terserang penyakit tidak normal seperti itu. Di sini paruhnya harus bersih. Kuning telur, perut ditekan terasa lunak dan lembut. Kalau terasa keras berarti ada semacam pengerasan di dalam. Bisa saja itu yolk yang sudah mengeras di dalam. Bisa saja itu semacam kelainan juga ya. Kloakanya harus kering dan mengkilap. Kemudian keseragaman, setiap DOC berukuran sama. Ini tidak berarti harus sama semua ya, berat badannya bukan semuanya harus sama. Tetapi ada semacam koefisien keragaman yang bisa kita lihat. Kalau sekiranya itu masih di bawah 10%, maka itu bisa disebut seragam. Kemudian suhu tubuhnya di sini jelaskan bahwa suhu tubuhnya harus di suhu 40 derajat Celcius selama 2-3 jam setelah tiba. Kalau suhunya di atas 42 derajat Celcius, nah itu terlalu tinggi ya, terlalu panas gitu loh, mengindikasikan dia tidak sehat seperti itu. Kemudian di bawah 38 derajat Celcius juga bisa diindikasikan bahwa itu tidak sehat. Ini kalau ini aplikasi di lapangannya, pada faktanya mereka itu kan pakan diberikan satu kali dalam sejam gitu. Tetapi itu kan ada kecenderungan, meski mereka kan butuh pakan, butuh nutrisi untuk tubuhnya. Tapi kalau kita berikan banyak di awal itu, nanti lama kelamaan bisa saja tidak dikonsumsi. Jadi kan cenderung mereka lebih memilih si pakan yang baru dikasih gitu loh. Apa yang baru terlihat baru jatuh ke sana itu yang dimakan gitu. Jadi mending diberikan satu kali sejam. Diberikan secara rutin. Karena itu tadi kan, kalau misalnya kita berikan sekali banyak di awal, itu nanti mau tidak dimakan kalau lama di sana gitu. Jadi seolah-olah pakannya itu selalu baru. Kemudian di sini pakannya BR1 seperti yang dijelaskan sebelumnya. Pakan BR1 itu pakan fase starter pasti kandungan nutrisinya lebih tinggi daripada pakan yang untuk finisher. Karena apa? Kita sudah bahas di materi sebelumnya ya. Ada kaitannya dengan efisiensi penggunaan protein, efisiensi penggunaan ransum, kemudian ada hubungannya dengan dewasa tubuh. Kita kaitkan dengan kurva pertumbuhan yang sudah dijelaskan minggu lalu. Oke, di sini terlihat ya untuk pakan BR1. Pakan BR1 ini kadar airnya hanya sekitar 13%. Semakin rendah kadar airnya, maka si pakan ini lebih kuat. Misalnya tidak susah terserang ini ditumbuhin oleh bakteri dan jamur. Kemudian energi ya, energi metabolisme itu sekitar 3050 sampai 3150. Ini tinggi ya. Kemudian proteinnya 22 sampai 23. Ini berarti harus berkisar 22 sampai 23. Malah biasanya itu sebenarnya pakan itu 23% ya proteinnya. Lemaknya 5%, serat 5%. Serat tidak bisa banyak diberikan ke unggas ya. Karena unggas itu juga monogastrik. Jadi tubuhnya itu tidak memiliki enzim yang bisa mencerna serat. Itu dimiliki oleh sapi. Jadi kalau diberikan serat lebih tinggi dari sini, maka saluran pencernaan si unggas itu tidak berjalan dengan baik. Abu 7%, berarti di dalam abu ini adalah mineral ya. Vitamin mineral. Negara-negara mineral itu ada di bagian abu. Kemudian kalsium 0,9%. Fosfor 0,6%. Kalsium dan fosfor sudah tentu ya. Ini digunakan dan dibutuhkan dalam jumlah besar untuk pertumbuhan tulang. Kalau untuk stocking density ini dijelaskan ya, bahwa sebenarnya
ada ini tabel atas dan bawah itu ada semacam dua penelitian. Jadi kalau di atas itu lebih rapat ya, 0,45 itu satu unggas, 0,45 feet. Nanti kita konversi dalam ini pas pertemuan nanti kita konversi, kalau dikonversi ke dalam meter itu berapa gitu. Jadi di sini terlihat ya 0,45 untuk body weight-nya 4,18. Kalau untuk 0,75 4,40, feet conversion sekitar 1,7. Tapi kalau kita lihat di bawah itu semakin diluaskan gitu loh. Wilayahnya itu semakin luas, ternyata si bobot badan si broiler ini malah lebih tinggi ya. Malah lebih tinggi. Ini dalam yang sama ya, 0,9. 0,9 itu kalau yang di atas 0,9 per bird, berarti satu ekor perluasnya itu 0,9 ya. Bisa 4,22 kalau di atas. Tetapi yang di bawah dengan perbandingan yang lebih luas ya, bisa mencapai 5,88 dengan konversi pakan itu 1,85. Tidak terlalu jauh ya dengan 1,70 ini. Tetapi bobot badan yang dihasilkan sudah berbeda. Kemudian ini ada kaitannya dengan nutrisi yang akan didapatkan oleh si broiler tersebut. Kalau terlalu padat kan mereka ada juga semacam persaingan untuk makan gitu loh. Siapa yang paling banyak makan, maka dia akan semakin semakin gemuk, ya kan? Kemudian di dalam kandang ini pun ada juga kan semacam dominasi. Siapa yang lebih besar dia akan lebih kuat nanti. Misalnya untuk mendapatkan makan bisa saling mendorong gitu. Maka yang lebih kecil bisa saja malah tidak optimal pertumbuhannya karena memang selalu kalah saing dari ternak yang lebih besar atau si unggas yang lebih besar. Ini juga ada kaitannya dengan O2. Kalau semakin banyak si ternak di sana, maka CO2 dan amonianya otomatis karena akan semakin banyak karena sebagai akibat akumulasi feses ya, akumulasi feses dan hasil metabolisme mereka dalam berupa gas ya. Maka dengan jumlah ini yang banyak, maka O2-nya pun akan semakin berkurang dan mereka juga bersaing untuk mendapatkan O2 tadi. Itu juga berkaitan sama produktivitas yang dihasilkan si broiler ini. Kemudian untuk seleksi dan keseragaman. Kalau di awal ini harus ada culling ya, culling yang kerdil. Kan akan kelihatan bisa yang sakit juga harus di culling. Kalau yang kerdil dan yang sakit ini mending diseleksi dari awal karena kalau memang sudah dipastikan itu tidak bisa mencapai produksi yang baik, maka jatuhnya akan pemborosan pakan. Diberikan pakan tetapi bobot badannya tetap kecil seperti itu. Jadi mending di culling. Kecukupan jumlah pakan juga harus dijamin bahwa setiap pakan yang di dalam yang diberikan ke ternak tersebut harus terdistribusi dengan baik. Kalau ada yang tidak terdistribusi dengan baik, maka akan ada beberapa ternak yang tidak terlalu gemuk atau memang bobot badannya terlalu drastis perbedaannya dengan unggas-unggas yang lain yang dominan di vlog itu gitu ya. Kemudian akses pakan dan minum. Berarti si DOC ini harus mempunyai atau mudah lah. Dia harus mudah mendapatkan makanannya. Kalau memang tadi misalnya ternyata terlalu padat, kalau dia terlalu padat maka akan ada kesulitan untuk mendapatkan makanan itu tadi. Maka di samping dia kekurangan makanan, kemudian secara total di sana yang tadi misalnya O2, CO2, amonia itu akan malah berpengaruh buruk kepada mereka. Makanya tadi di slide sebelumnya kan sudah terlihat bahwa sebenarnya kalau si kandang itu semakin rapat, maka semakin banyak atau semakin menurun produktivitas si unggas broiler ini dalam hal bobot badan. Oke. Ini juga ada dominasi yang kuat seperti yang saya jelaskan sebelumnya udah juga ya. Ada yang lebih kuat itu ya dia nanti yang semakin mendominasi wilayah tersebut, misalnya pas makan dia yang dapat banyak gitu. Ini semua dikaitkan juga dengan masa panen yang baik itu ketika si ternaknya itu seragam. Kita sudah beberapa kali membahas di pertemuan sebelumnya ya, bahwa jika si ternak ini misalnya dalam 10.000 ekor ternyata ada 3.000 yang atau 5.000 yang masih kecil, tetapi ternyata yang 5.000 ekor yang lainnya tuh harusnya sudah dipanen seperti itu. Kalau kita tunggu si 5.000 ekor setengah ini supaya bertumbuh dengan baik sesuai dengan standar pasar, kita akan membuang-buang pakan untuk sisa 5.000 ekor yang lainnya karena konversinya akan tidak terlalu tinggi, tidak terlalu baik, maksudnya tidak akan terlalu baik sehingga jatuhnya pemborosan pakan gitu. Pemborosan pakan kalau ini pun si ternak yang lainnya yang bobotnya kecil kan sebenarnya dia bisa saja memang entah genetiknya yang tidak terlalu baik seperti itu,
Jadi ketika diberikan waktu untuk pemeliharaan lebih, kita pemborosan pakan. Yang kita pemborosan pakan kepada yang kecil dan juga pemborosan pakan kepada yang sudah seharusnya dipanen. Maka sama-sama menyebabkan kerugian. Tetapi jika seandainya memang akses ini genetiknya sudah bagus, kemudian pakanan nutrisi pakannya bagus, kemudian akses mendapat pakannya bisa merata, kemudian akumulasi zat-zat ini, akumulasi nitrogen dan amonia segala macam itu bisa diminimalisir di sana, maka panennya pun akan nanti baik seperti ini. Jadi untuk yang di awal itu kan sebenarnya kita sudah ada tadi ya semacam seleksi kualitas di awal lah untuk DOC. Jadi ketika DOC masuk ke dalam kandang, seharusnya dilakukan semacam seleksi itu untuk menjamin bahwa kita kan kalau secara fisik kan kita akan bisa menentukan sebenarnya yang sehat mana gitu. Kalau yang sehat mana, kalau memang sudah ada yang sakit atau tidak mungkin untuk berkembang dengan baik di kemudian hari, maka biasanya itu dikaling. Oke. Oke, demikian yang bisa disampaikan untuk materi di pertemuan ini. Nanti kita diskusikan ketika pertemuan menggunakan Zoom. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan menggunakan Zoom.